Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rifan Maulana Rahman. Saya dari Kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 2186206185, serta fakultas saya adalah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Program studi yang saya tempuh adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas semester 7. Kelas saya sendiri kelas 7A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya atau ujian akhir semester penelitian tindakan kelas secara individu, mengerjakan halaman yaitu mereview, menjadikan video presentasi dari halaman 171 hingga 218. Di sini tugas kali ini menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SD di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di dalam pendahuluan adalah namanya latar belakang. Di latar belakang itu mencakup tentang pentingnya PKN dalam membentuk karakter siswa. Menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mata pelajaran PKN sendiri merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk itu perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang baik dan tepat bagi siswa, dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah tercapainya nilai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pembelajaran PKN memiliki beberapa tujuan siswa dalam Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan: 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. 3. Berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lainnya dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini juga dijelaskan rendahnya hasil belajar PKN di kelas 4 SD di Karangtengah 3. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 hingga 2017 pada mata pelajaran PKN di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1, di nilai rata-rata UTS siswa memenuhi nilai yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa.
KKM pada pembelajaran PKN sendiri adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan menggunakan metode lampau, yaitu metode ceramah ya. Nah, dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Nah, jika keadaan ini berlanjut, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap daya serap dan kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang akan dicapai sulit mengalami peningkatan, maka secara otomatis nilai yang didapat pun akan rendah. Nah, justru dari poin ketiga, metode information search sebagai alternatif pembelajaran aktif dan partisipatif. Nah, model pembelajaran aktif tipe information search tampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Pembelajaran aktif di sini akan memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi aktif. Pembelajaran disebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki siswa anak didik sehingga anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. Metode informasi search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Nah, sumber belajar itu tidak hanya buku, melainkan bisa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode pembelajaran ini tidak hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Karena pada proses ini keaktifan siswa lebih dominan. Maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran information search pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini seperti yang telah ditemukan pada latar belakang masalah penelitian menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dan kegiatan pembelajaran. 2. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. 3. Kegiatan pembelajaran berkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Selanjutnya pembahasan masalah. Nah, pembahasan masalah sini adalah penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD di Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD negeri di Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada perumusan masalah. Nah, bagaimana aktivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang, dan bagaimana upaya meningkatkannya hasil belajar PKN di sekolah tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian bertindak kelas ini adalah menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD. Nah, dan meningkatkan hasil belajar PKN di
sekolah tersebut. Manfaat. Secara teoritis, penelitian ini dapat diperluas dalam pembelajaran lain dengan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Kedua, dalam praktis, bagi siswa sendiri dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Dua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Bagi guru sendiri dapat mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi dan menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Selanjutnya, landasan teori dan kerangka berpikir. Nah, hasil belajar sendiri pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar ulang ajar. Yang dimana mempunyai indikator, yaitu dalam tingkatan kognitif siswa dalam memahaminya. Nah, sehingga pentingnya evaluasi hasil belajar, yaitu apakah siswa sudah memenuhi kriteria dari C1 hingga C5, yang dimana ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Nah, metode information search. Metode sendiri adalah cara atau upaya penyajian pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. Nah, metode pembelajaran information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif secara sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman 2003 menjelaskan, metode information search dalam bahasa Indonesia adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacu untuk berpikir dalam mencari jawaban. Metode ini bisa disamakan dengan uji open book. Secara berkelompok, siswa mencari informasi, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, selanjutnya karakteristik anak usia sekolah dasar. Berkembang aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Karakter siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa, sehingga sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosial, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-cita. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada di tahap operasional konkret, yaitu dari umur 7 hingga 12, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata yang bermakna atau kias. Selanjutnya, penelitian relevan. Di sini ada penelitian relevan. Contoh penelitian relevan di sini diambil dua, yaitu penelitian dari Ipung Purnamasari dengan judul penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa
kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Sedangkan ada juga penelitian munasikah IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Materi Pokok Kandungan Surat An-Nasr melalui metode strategi information search pada siswa kelas 4 di MI Sidoarjo, Tegalrejo, Magelang. Oke, selanjutnya ada kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir yaitu dari judul mengerucut jadi 3, yaitu kondisi saat ini, tindakan, dan tujuan atau hasil. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu perencanaan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan McTaggart yang pelaksanaannya kegiatan membentuk spiral dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. 2. Kehadiran dan peneliti. Nah, dalam hal ini kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Dan waktu penelitian ini tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Karangtangan 3 Kota Tangerang serta dilakukan pada semester 1 hingga pertengahan semester 2, yakni dari bulan September hingga bulan Juni pada tahun 2015 hingga 2016. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian hasil belajar PKN ada 2, yakni definisi konseptual dan definisi operasional. Sehingga terbuatlah kisi-kisi instrumen hasil belajar PKN kelas 4. Nah, metode informasi search sendiri melakukan 2 metode, yaitu definisi konseptual juga seperti yang di awal dan definisi operasional. 5. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar penelitian yang digunakan peneliti tindakan kelas atau PTK memahami apakah setiap tindakan yang setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Nah, 6. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data digunakan dalam penelitian tindakan kelas, maka dibutuhkan teknik atau alat penggunaan data, yakni ada tes, observasi, dokumentasi, catatan lapangan. 7. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagai yang diharapkan. Nah, keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini penulisan menggunakan triangulasi data. Menurut Sugiono 2015, triangulasi data dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu.
Nah, untuk desain dan prosedur penelitian ada namanya siklus pertama. Siklus pertama, rencana pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut: menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD di kelas 4. Untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini, penelitian melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, untuk pelaksanaannya, pada komponen ini penelitian melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Observasi, pada komponen ini peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikarenakan pada siswa. Selanjutnya, refleksi. Untuk refleksi sendiri atau evaluasi, pada komponen ini penelitian menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan penyusunan RPP atau modul ajar berdasarkan SK dan KD untuk dilanjutkannya ke siklus kedua. Dalam siklus kedua ini, rencana sendiri berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rencana pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Kedua, pelaksanaan. Penelitian melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Observasi, penelitian mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Refleksi terakhir, refleksi melakukan terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun rencana dan untuk siklus ketiga yang membuat RPP. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata, dalam berucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.